Kembali lagi di Mindrev, dan di depan saya ini adalah Toyota Rush TRD Sportivo tahun 2019. Kilometernya masih 34 ribuan, yang gak terlalu tinggi, dan umur mobil ini ya sudah 4 tahun ya, dari 2019. Rush ini menurut saya bersama dengan saudara kembarnya yaitu Daihatsu Terios adalah satu-satunya di kelas LSUV. Kenapa saya bisa bilang satu-satunya di kelas LSUV? Kan ada Xpander Cross, XL7 sama Stargazer X. Cuman menurut saya ketiga mobil itu adalah crossover. Jadi MPV yang diberi over fender, kemudian ground clearance-nya ditinggikan, itu menjadi sebuah crossover. Sedangkan Rush ini kan berbeda nih sama Avanza. Tidak sama. Ya mungkin rangkanya mirip ya, sasisnya mungkin mirip. Karena kalau nggak salah sasisnya itu unibody, jadi campuran antara leather frame dan monocoque. Tapi kan secara body berbeda, fiturnya juga berbeda. Meskipun LSUV, tapi kesan SUV-nya masih dapat. Kalau yang Xpander Cross, Stargazer X sama XL7 itu justru lebih ke crossover karena mereka secara basis dan bentuk dashboard, fitur segala macam itu mirip sama versi MPV-nya. Jadi Rush ini sama Terios ini satu-satunya di kelas LSUV. Dan selama 4 tahun, apakah mobil ini ada masalah? Apa aja masalahnya? Sekarang saya akan keliling eksteriornya untuk melihat apa saja yang sudah diganti. Kalau dari bagian depan yang udah diganti wipernya ya. Ini wipernya sudah diganti. Terus untuk lampunya ini untuk headlampnya dia LED. Lampu sennya masih bohlam, dan untuk fog lampnya masih bohlam juga, bohlam halogen ya. Dan so far selama 4 tahun untuk lampunya sih nggak ada masalah ya. Lampunya masih menyala cukup baik ya, nggak ada masalah redup atau mati gitu, nggak. Karena ini varian TRD Sportivo, jadi mendapatkan body kit di bagian bumpernya. Dan untuk yang TRD ini ada list merahnya ya. Kalau sekarang kan sudah jadi GR Sport, jadi Rush GR Sport. Kalau ini masih Rush TRD Sportivo. Cuman yang saya nggak suka nih dari body kitnya ini adalah ini sudah mangap nih. Nah, yang sebelahnya juga tuh mangapnya tuh kelihatan nggak nih? Tuh, mangapnya jelas banget. Ya nggak tahu kenapa ya ini bisa mangap begitu. Untuk bagian cover fog lampnya. Lalu ke bagian samping. Kalau di bagian samping ini ditambahin pelindung handle. Ini supaya nggak lecet. Terus ada roof rail ini sebagai standar. Terus ada talang airnya, ini juga standar dari pabriknya. Ada side body molding juga di pintu. Dan untuk bannya ini menggunakan ban Dunlop EnaSafe, ukurannya 215/60 ring 17 nih. 215/60 ring 17. Dan selama 4 tahun sih bannya masih cukup oke ya, masih bagus. Kemudian dari segi kaki-kaki suspensi ini juga masih bagus, dia nggak ada masalah di bagian suspensi dan kaki-kaki. Untuk pengeremannya di depan menggunakan cakram dan di belakang menggunakan tromol. Dan pengeremannya juga nggak ada masalah sih, selama 4 tahun masih aman. Nggak ada gejala kayak rem geter gitu, nggak. Nah, ini ditambahin aksesoris nih, sama ini ditambahin mudguard, pelindung lumpur ya. Untuk keylessnya dia modelnya tombol. Saya lebih suka model tombol seperti ini karena lebih apa ya, lebih mudah aja tinggal dipencet. Tuh. Dan untuk membukanya, kalau yang model sentuh saya nggak terlalu suka karena kadang-kadang itu kadang bekerja, kadang nggak bekerja kalau model yang sentuh gini ya. Kalau ini kan model tombol, jadi lebih pasti gitu. Lalu ke bagian belakangnya. Kalau di bagian belakang, di atasnya ada high mount stop lamp,
Nih, remote stop lamp. Terus antenanya model shark fin, dan lampunya dia sudah LED untuk stop lamp, tapi untuk lampu mundur dan lampu seinnya masih halogen, dan lampu plat nomornya juga masih halogen. Dan untuk kelistrikannya masih aman, lampunya tidak ada yang rusak atau mati atau redup gitu ya. The defogger juga masih bekerja dengan baik. Kemudian di bawahnya ini ada sensor parkir 2 titik yang saya cukup suka. Ini sukanya itu ya bukan karena bentuknya, tapi karena bunyinya ini nggak terlalu kenceng. Kalau di Toyota Veloz yang sebelumnya saya sudah bikin videonya, itu sensor parkirnya kenceng banget, bikin sakit kuping. Kalau ini enggak, ini lebih baik lah. Kemudian ini juga dipasangin besi, ini biar melindungi bumper. Dan kalau ras ini menurut saya dipasangin besi ini jadi gagah ya, jadi mantep gitu tampilannya kalau dipasangin besi, pas gitu looknya. Sekarang saya akan masuk ke interiornya. Ya, kita masuk. Saya mundurin dulu joknya dan saya start dulu mesinnya. Oke, sudah nyala dan saya nyalakan dulu AC. Nah, karena cuacanya lumayan panas. Ya. Sekarang saya sudah berada di dalam interior, dan kesan pertama yang saya rasakan, ini interiornya cukup sempit buat badan saya. Ini joknya sudah saya mundurin, coba saya duduk sesuai posisi duduk saya. Nah, ini sudah posisi duduk saya, dan ini kaki untuk paha saya. Sebenarnya kalau paha kiri sih nggak masalah, karena konsol tengahnya ini dia di bawah paha saya, jadi paha itu nggak berasa sempit yang kiri. Cuman memang untuk legroom yang di sini ini agak bikin sempit tuh. Terus yang di bagian kanan ini udah nempel sama door trim. Kemudian juga ini menurut saya juga agak sempit celahnya. Jadi kalau mau atur height adjuster, ini kan ada height adjusternya di sini. Nah, ini height adjusternya kan ada di sini. Jadinya agak sempit kalau misalkan tutup pintu. Terus juga ini kan ada bukaan tangki, tutup tangki. Jadi kalau mobil pintunya ditutup, nah ini susah nih kalau mau buka tutup tangki atau mau naikin kursi, ini celahnya sempit. Agak kurang nyaman jadinya. Jadi untuk legroomnya menurut saya ini agak sempit. Tapi kalau untuk headroom sih 4 jari masih aman. Terus juga ini setirnya ini kan bisa diatur secara tilt dan tidak ada teleskopiknya, jadi hanya tilt aja. Nah, ini jaraknya dari setir ke paha saya ini cuman tuh kurang lebih 3 jari. Jadi kalau lagi mau puterin setir, udah tuh kehalang sama paha jadinya. Agak kurang lega gitu, kesannya sempit banget di sini. Kemudian untuk build quality dari ras ini dashboardnya ya. Ini saya tekan-tekan tuh, kelihatan nggak? Meot-meot ya. Ini bahannya nggak terlalu tebel nih untuk dashboardnya, dan kalau diketok pun ya nggak terlalu tebel sih untuk materialnya. Kurang ini build quality-nya malah di bagian atas ini. Di tengah apalagi tuh. Terus juga di bagian door trimnya tuh, ini juga goyang-goyang. Ya mudah-mudahan di all new-nya nanti bisa diimprove ya untuk build quality-nya. Fit and finish-nya juga menurut saya agak kurang ya. Di panel tengah ini aja kayak ini gapnya besar, yang ini nggak terlalu besar gapnya. Ini dipasangin power outlet tambahan ya. Terus juga ini nggak terlalu kelihatan sebenarnya, cuman sambungannya ini kayak tuh, dia gapnya agak besar sambungannya. Kelihatan nggak yang di sini? Nah ini ya, tuh, gapnya agak besar. Terus juga materialnya yang di tengah ini juga goyang-goyang. Tapi so far selama pemakaian 4 tahun sih di bagian kelistrikan tidak ada masalah.
speedometer. Nah ini kilometernya tuh 34.500. Untuk head unit juga masih aman, tidak ada masalah. AC juga masih bekerja dengan baik, masih cukup dingin, tidak ada gejala error. Ini transmisinya juga masih bagus. Saya suka nih transmisinya karena dia masih torque converter ya. Saya lebih suka transmisi yang ini. Kemudian untuk rem tangannya juga masih bagus. Kemudian untuk kepraktisan di mobil ini, nah untuk kepraktisannya menurut saya ini agak kurang oke. Ya di door trim sih ada dua, nih, dua cup holder ya. Jadi masing-masing di door trim itu ada 4 cup holder. Nah terus di sini kan ada satu nih, ada satu cup holder. Ini seharusnya ada lagi nih di sini tuh. Cuman ini ditutup buat jadi dudukannya center console ini. Jadi total cup holdernya di depan ini ada 4, hanya 4. Dia nggak ada yang di depan kisi AC, nggak ada. Ini harusnya 2, cuman jadi 1 di sini. Dan ini untuk penyimpanannya ya nggak terlalu luas tapi oke lah. Terus juga ada glove box di sini. Ukurannya juga cukup aja, standar. Ini juga lampu-lampunya masih nyala. Ada penyimpanan kacamata. Terus juga ini spionnya day and night view dan ada dashcamnya di belakang. Tuh. Overall secara kelistrikan masih aman, nggak ada masalah. Secara kepraktisan menurut saya biasa saja. Cuman memang kesannya di sini tuh agak sempit gitu. Cuman untuk safety-nya cukup baik karena ras ini ada 6 buah airbag nih, di pilarnya ada airbag nih. Tuh, kelihatan ya. Sekarang saya berada di baris kedua dari Toyota Rush TRD Sportivo, dan di baris kedua ini untuk AC-nya dia masih model yang gundukan besar gitu ya. Masih model yang biasa. Nah, ini AC-nya untuk kisi-kisinya masih bagus, gak ada yang patah ya, bagus. Dan untuk AC seperti ini kalau saya nggak salah nggak ada filter AC-nya. Jadi kalau misalkan ada bau apek di sini ya normal lah ya, karena dia nggak ada filter AC-nya. Terus ini juga ada lampu kabinnya. Nah LED ini udah diganti nih, aslinya halogen. Kemudian secara kepraktisan, nah untuk kepraktisan di masing-masing door trim di tengah sini ini ada 2 cup holder, satu di sini, satu lagi di bawah nih. Nah tuh kelihatan ya. Jadi total ada 2. Terus ini ada speaker. Dan untuk build quality dari door trimnya sih ya sih goyang-goyang. Terus juga di tengah sini ada cup holdernya. Nah, cuman ini memang agak kecil cup holdernya. Di bawahnya ini ada power outlet. Terus menurut saya juga ini baris keduanya ya, menurut saya ini agak kurang lebar. Ya karena memang mobil ini kan lebarnya hanya 1,7 meter ya, 1700 mm. Jadi ini juga berdampak ke ruang tengahnya. Untuk airbagnya ini juga sampai ke sini, sampai ke pilar belakang sini, karena memang dia 6 buah airbag. Nah ini ada hand gripnya yang modelnya lipat ya. Untuk pengaturan kursinya dia bisa sliding. Ini ada tuasnya di bawah, bisa maju mundur. Kemudian juga ada tuas di sini, ini bisa recline. Untuk akses baris ketiga, kursi tengahnya Rush ini sudah one touch tumble. Loh, kok nggak ngangkat? Nah, sekarang saya mau akses baris ketiganya. Nah, Rush ini kan ground clearance-nya tinggi. Jadi untuk akses naiknya ini juga ya lumayan tinggi untuk naiknya. Saya tutup pintu dulu. Nah, ini saya sudah di baris ketiga. Dan di baris ketiga ini posisi duduknya ini gak bisa diatur untuk
recline-nya. Jadi dia udah fix reclining-nya, tidak bisa diatur. Kemudian untuk ruang kaki, ya ini kayaknya kursinya dimundurin deh. Jadi kaki itu udah nempel nih sebenarnya. Coba saya majuin dulu. Ya, untuk legroom ini hanya 1 jari doang. Untuk tinggi saya 173 cm. Di belakang sini entah kenapa nggak nyaman sekali. Rasanya sempit. Headroom aja udah nggak ada, nempel. Apalagi ini ada dudukan seatbelt yang terlihat banget begini. Gak tau kenapa ini dibuatnya begini. Harusnya kan bisa dibuat lebih rapi ya. Tapi di sini masih ada hand grip, cup holdernya masing-masing kiri kanan 1 buah. Ini, wah ini build quality-nya juga tuh. Goyang-goyang. Tapi bagusnya di sini ada speaker belakang. Jadi kalau dengerin musik nggak harus minta yang di depan kencengin dulu suaranya supaya bisa kedengeran ke belakang. Ya ini udah ada speakernya tuh. Terus juga di bagian kiri sini ini ada power outletnya. Sekarang untuk bagasinya, ini untuk tombol bagasinya dia sudah elektrik. Nah ini dia ruang bagasinya. Kalau ruang bagasinya sih sebenarnya ya cukup aja sih, nggak terlalu sempit untuk ruang bagasinya. Namun kalau misalkan kurang gitu space-nya, ingin menambah space bagasi, ini tinggal dilipat aja. Nah ini turunin dulu. Kemudian untuk melipatnya dia ada tuasnya di samping sini. Ini tuasnya nih. Jadi ini didorong dulu, baru bisa turun. Kemudian tarik tali yang di sini, baru diangkat. Cuman sayangnya pelipatannya ini modelnya kan ke depan seperti ini. Dia tidak bisa dilipat rata sampai ke depan tuh. Kayak itu kan bangku tengah kan sudah dilipat ke depan, tapi dia hanya nyangkutnya begini aja pelipatannya. Tidak bisa dilipat lagi ke depan. Jadi kalau ingin membawa barang yang agak panjang, yang mungkin sampai baris kedua, ya mesti dilipat modelnya begini. Nah, dilipat seperti ini. Kemudian bangku tengahnya juga diturunin. Coba ya, ini saya turunin. Jadinya seperti ini. Terus juga ini jadi tinggi kan gundukannya. Kemudian di sebelah kiri ini ada lampu bagasi. Ini sudah diganti dengan LED. Ya selain hemat daya juga lebih terang kalau menurut saya. Lalu kita ke sektor mesinnya. Kalau untuk mesinnya ini 2NR 1500 cc, berpenggerak roda belakang, transmisinya masih torque converter 4 speed, tenaganya 104 PS dan torsinya sekitar 136 Nm. Dan selama 4 tahun pemakaian mesinnya tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada problem apapun, masih cukup berjalan normal-normal aja. Ya memang mobilnya nggak terlalu sering dipakai sih, kilometernya juga masih 34 ribuan, tapi so far tidak ada masalah. Masih cukup bagus mesinnya, mantap. Sekarang langsung kesimpulannya. Nah bagaimana nih selama 4 tahun pemakaian Toyota Rush ini, impresinya bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, mobil ini jujur kurang nyaman, kurang lega, kurang praktis, kurang fun to drive, handlingnya juga kurang, dan secara suspensinya ini agak keras bantingannya. Tapi sebelum kalian bilang mobil ini nggak nyaman, nggak lega, bantingannya keras, tunggu dulu. Ada poin yang bisa sangat bisa kalian pertimbangkan. Apa itu poinnya? Yang pertama adalah mobil ini satu-satunya LSUV yang menggunakan penggerak roda belakang. Jadi Rush ini sama saudara kembarnya Terios ya, Daihatsu Terios, ini satu-satunya nih berpenggerak roda belakang. Ya bukan berarti penggerak roda depan itu buruk ya, karena mobil saya sendiri pun penggerak roda depan. Tapi memang untuk penggerak roda belakang ini menurut saya
lebih bisa memberikan ketenangan. Karena saya pernah bawa mobil ini ke Sukabumi, tepatnya ke Pelabuhan Ratu. Itu kan jalanannya kan menanjak ya, tanjakan turunan gitu. Dan waktu itu full muatannya ya aman-aman aja, gak ada gejala kayak kurang tenaga, apalagi sampai nggak bisa nanjak gitu. Aman-aman aja kok. Apalagi kalau penggerak belakang, sebenarnya kalau di tanjakan itu kan traksi bannya yang belakang itu lebih baik, karena ketika melewati tanjakan kan beban pindah semua ke belakang. Jadi memang secara traksi lebih baik. Makanya mobil yang berpenggerak roda depan kayak contohnya Veloz ya, mobil saya Veloz itu mesinnya dibuat lebih rendah. Kalau ini kan tadi ruang mesinnya kan mesinnya agak tinggi. Kalau di Veloz saya tuh mesinnya agak rendah supaya memberikan center of gravity yang bagus, terus juga memberikan traksi ke roda depan yang baik. Jadi ketika melewati tanjakan traksi bannya masih cukup baik. Tapi memang saya pribadi pun sebenarnya suka penggerak roda belakang karena lebih memberikan rasa tenang gitu buat saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kaki-kakinya badak. Ya, kaki-kakinya ini masih aman, 4 tahun nggak ada bunyi aneh-aneh, apalagi sampai yang rusak gitu, enggak. Masih bagus kaki-kakinya. Yang ketiga adalah ground clearance-nya. Nah, ini sejengkal saya, kurang lebih 23 cm nih dari ujung jempol sampai kelingking. Dan kalau diukur, ini ukur seperti ini. Tuh, kelihatan nggak? Ini masih, ini kelingking saya udah nempel nih ke tanah. Tapi jempol saya belum nempel ke mobilnya tuh. Masih ada space lebih. Ini tinggi nih ground clearance-nya, tinggi banget. Ya memang akses ke kabin jadi sedikit lebih sulit karena mobilnya kan lebih tinggi. Tapi secara kapabilitas mobil ini bagus. Melewati tanjakan, turunan, jalanan rusak, aman, tidak ada masalah. Ya jadi kalau teman-teman ingin membeli mobil ini, tinggal disesuaikan aja kebutuhannya. Kalau teman-teman tinggalnya di daerah yang menanjak gitu ya, melewati tanjakan, turunan, atau jalanan yang cukup rusak, ya teman-teman bisa pertimbangkan mobil ini. Karena ya poin itu tadi yang saya bilang, kaki-kakinya kuat, ground clearance-nya tinggi, dan berpenggerak roda belakang. Apalagi transmisinya juga masih torque converter. Saya juga suka transmisi model seperti ini karena lebih terasa gitu, ada perpindahan gigi ya. Saya lebih suka sih, karena kalau CVT di tanjakan itu agak ngeden-ngeden, agak ngeraung-raung kalau menurut saya. Ini lebih pas. Cuman memang mobil ini ya kekurangan tadi, dia kurang nyaman, kurang lega, dan secara handling juga kurang. Saya sih berharap all new-nya masih tetap menggunakan penggerak roda belakang dengan transmisi, ya mungkin ada upgrade lah ke 6 speed ya. Tapi saya tetap berharap transmisinya masih torque converter sih. Nggak tahu sih kalau katanya, soalnya katanya rumornya itu Rush akan berubah menjadi front wheel drive. Cuman saya masih suka dengan Rush yang seperti ini, dan saya sih berharap yang di versi all new-nya dia akan tetap menggunakan format penggerak roda belakang karena menurut saya lebih tangguh lah. Nah itu aja impresi dari saya selama 4 tahun pemakaian Toyota Rush TRD Sportivo ini. Gimana nih menurut teman-teman? Kalau teman-teman punya impresi lain mengenai Toyota Rush ini, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar di bawah ya. Oke, itu aja videonya. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam pembuatan video ini atau dalam penyampaian kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih telah menonton.